Sidang Perkara 70 Pitsus 2025 di Pengadilan Negeri Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada Selasa 19 Agustus tahun 2025 yang menyeret jurnalis I Putu Suwardana dari media CMN yang dilegitimasi PT Citra Nusantara Nirmedia semakin menyingkap ironi, alih-alih pelanggaran atas penyerobotan sempadan sungai yang dilakukan sebuah SPBU di proses hukum. Justru jurnalis yang mengungkapnya malah dikriminalisasi dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE. Padahal, Balai Wilayah Sungai BWS Bali Penida sudah tegas menyatakan bahwa SPBU 54822/16 di Jembrana tersebut telah melanggar sempadan Sungai Ijo Gading. Teguran resmi bahkan telah diterbitkan melalui surat nomor UM 0101 BWS BP 118 tertanggal 4 Juni 2024. Fakta ini sahih, bukan opini, dan menguatkan bahwa berita yang ditulis Suwardana memiliki dasar kebenaran. Publik tentu bertanya, mengapa bangunan yang nyata-nyata melanggar aturan sempadan sungai justru seakan luput dari jeratan hukum, sementara jurnalis yang menjalankan tugas profesinya malah dipaksa duduk di kursi terdakwa. Inilah potret paradoks hukum yang berbahaya. Pers seharusnya menjadi pengawas publik, tapi justru diposisikan sebagai pesakitan ketika menyuarakan fakta yang tak nyaman bagi pihak tertentu. I Putu Wirata Dwikora, SHMH, selaku Ketua Tim Kuasa Hukum menegaskan, Suwardana adalah jurnalis bersertifikasi, bekerja di perusahaan pers, berbadan hukum, dan telah menjalankan kode etik jurnalistik. Ia melakukan konfirmasi kepada narasumber resmi, memberi ruang hak jawab, bahkan sebanyak 2 kali saat disomasi, namun tidak dimanfaatkan oleh pihak pelapor. Dakwaan jaksa pun dinilai lemah, tidak cermat, dan salah menerapkan undang-undang, di mana sengketa karya jurnalistik semestinya tunduk pada Undang-Undang Pers atau Lex Specialis, bukan Undang-Undang ITE. Apalagi sudah ada MOU antara Dewan Pers dengan Polri tahun 2022 dan Surat Edaran Kapolri tahun 2021 yang secara jelas menginstruksikan agar kasus pers diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan pengadilan pidana. Kriminalisasi jurnalis seperti ini dapat menciptakan preseden berbahaya jika setiap berita investigasi yang mengungkap pelanggaran bisa digugat balik dengan jeratan pidana, maka pers akan kehilangan fungsi kontrolnya dan publik akan kehilangan hak atas informasi yang benar. Lebih dari itu, kasus ini memperlihatkan bagaimana ketidakadilan struktural bisa menimpa profesi wartawan. Fakta pelanggaran dibiarkan, sementara suara yang mengungkap fakta justru dibungkam. Kini publik menunggu putusan majelis hakim. Apakah Pengadilan Negeri Negara berani menegakkan keadilan dengan menolak dakwaan dan mengembalikan perkara ini ke jalur sengketa pers, atau justru membiarkan kriminalisasi terhadap insan pers terus berlanjut? Hingga dukungan dari masyarakat, khususnya warga Jembrana, saat ini juga sangat diperlukan. Pilihan hakim bukan sekedar soal nasib seorang jurnalis, tetapi juga menyangkut masa depan kebebasan pers di Indonesia. Sidang ditunda dan agenda putusan sela akan digelar di Pengadilan Negeri Negara pada Kamis 11 September 2025.